Berikut adalah contoh soal bagaimana kita menentukan kekonvergenan dari deret ganti tanda. Nah, contoh yang pertama, misalkan kita tahu bahwa deretnya itu adalah 1 min setengah plus 1/3 dikurangi 1/4 ditambah bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa bentuk dari deret ganti tanda ini itu adalah sigma n-nya dari 1 sampai ta hingga min 1. Nah, di sini kita pangkatkan n plus 1 karena suku pertamanya positif. Lalu polanya itu adalah 1/n. Nah, di sini kita lihat bahwa jangan lupa 1/n ini itu adalah AN. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa AN-nya itu adalah 1/n. Nah, jadi sekarang kita akan menunjukkan bagaimana kekonvergenan dari deret ini. Nah, syarat deret ganti tanda itu konvergen, yang pertama adalah monoton turun. Nah, monoton turun artinya suku setelahnya, suku ke AN plus 1-nya, itu lebih kecil dibandingkan suku sebelumnya. Artinya kita harus membandingkan antara suku ke N dengan suku setelahnya, yaitu suku ke AN plus 1, begitu ya. Jadi syarat yang pertama, oke. Nah, jadi di sini kita bandingkan, kita punya AN yaitu 1/n. Nah, sedangkan suku setelahnya itu adalah AN plus 1. Maka 1/n plus 1. Nah, sekarang kita harus menunjukkan bagaimana bahwa AN plus 1 itu kurang dari AN. Maka kita bisa bayangkan, jika yang kita tuju adalah monoton turun, artinya yang setelahnya itu lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya, maka kita bisa bandingkan AN dibagi dengan AN plus 1. Jika ternyata AN dibagi AN plus 1 lebih dari 1, maka dia monoton turun. Ya. Jadi sekarang kita bandingkan, AN-nya adalah 1/n dibagi dengan 1/n plus 1. Maka hasilnya adalah n plus 1 dibagi n. Di sini kita bisa pecah n/n ditambah 1/n. Maka sama dengan 1 ditambah 1/n. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa 1 ditambah 1/n. Sedangkan n ini dimulai dari 1. Artinya, ini tuh lebih dari 0. Ya. Nah, sehingga 1 ditambah sesuatu yang positif, maka dia akan lebih dari 1. Nah, di sini kita tahu kalau AN dibagi AN plus 1-nya lebih dari 1, maka syarat 1 yaitu monoton turun dia sudah terpenuhi. Kalau masih ada yang bingung, saya bisa contohkan logikanya. Misalkan deretnya AN-nya ya, ini bukan yang ada positif negatifnya, ini hanya AN-nya. Misalkan monoton turun adalah 5, 4, 3, 2, 1. Misalkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 5 sama 4, 5 ini adalah suku ke N. Sedangkan 4 itu adalah suku ke N plus 1. Maka jika kita bandingkan, AN dibagi AN plus 1, itu sama dengan 5 dibagi 4. Dia pasti akan lebih dari 1. Begitu ya. Jadi kenapa kita harus menunjukkan bahwa AN dibagi AN plus 1 itu harus lebih dari 1. Begitu ya.
Jadi di sini intinya untuk syarat yang pertama kita harus buktikan AN dibagi AN plus 1 itu lebih dari 1. Nah, bagaimana kalau tidak terpenuhi? Ya, artinya dia tidak monoton turun, maka syarat 1 sudah terlanggar. Begitu ya. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah limit. Nah, jadi di sini limit N menuju tak hingga dari AN itu harus sama dengan 0. Hati-hati ya, dari AN-nya, bukan min 1 pangkat N plus 1 ya. Jadi dari AN-nya saja. AN-nya itu adalah 1 per N. Jadi limit N menuju tak hingga dari 1 per N itu adalah 0. Maka terbukti ya. Jadi di syarat yang kedua ini kalian perlu menunjukkan limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari soal tadi. Nah, ternyata syarat pertama dan syarat yang kedua itu terpenuhi. Maka bisa kita simpulkan bahwa deret tersebut adalah deret yang konvergen. Seperti itu ya. Jadi inilah cara untuk menunjukkan bahwa suatu deret ganti tanda itu konvergen. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Deretnya adalah 1 minus 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial dikurangi 1 per 4 faktorial ditambah bla bla bla. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa deretnya itu adalah sigma N-nya dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1. Karena diawali dari positif ya. Polanya alias AN-nya, nah kita bisa tuliskan di sini adalah AN-nya itu adalah 1 dibagi N faktorial. Begitu ya. Nah, di sini maka kita peroleh bahwa AN-nya itu adalah 1 dibagi N faktorial. Begitu ya. Nah, sekarang kita buktikan syarat pertama. Syarat 1. Oke, kita bisa langsung ya. AN-nya adalah 1 per N faktorial. Maka AN plus 1-nya itu adalah 1 dibagi N plus 1 difaktorialkan. Nah, untuk menunjukkan konvergen ini, maka yang pertama kita tunjukkan bahwa dia monoton turun. Maka kita bandingkan AN dibagi dengan AN plus 1. Nah, apakah dia lebih dari 1 atau tidak, begitu ya. Nah, sekarang AN-nya adalah 1 dibagi N faktorial. Dibagi dengan 1 dibagi N plus 1 faktorial. Maka sama dengan N plus 1 faktorial dibagi dengan N faktorial. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bagaimana bentuk sederhana dari N plus 1 faktorial dibagi N faktorial? Kita bisa lihat bahwa N plus 1 faktorial itu adalah N plus 1 dikalikan dengan N faktorial. Nah, ini kita bagi dengan N faktorial. N faktorialnya bisa kita bagi ya. Jadi sama dengan 1. Jadi pengalinya 1. Maka hasilnya adalah N plus 1.
Nah, N ini adalah bilangan positif ya. Kan dimulai dari 1 tadi ya. N ditambah 1, maka dia pasti lebih dari 1. Sehingga syarat pertama terbukti. Terpenuhi ya. Oke, sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah kita perlu menunjukkan limit. N menuju tak hingga untuk AN itu sama dengan 0. Nah, AN-nya itu adalah 1 dibagi N faktorial. Berarti di sini adalah 1 dibagi tak hingga difaktorialkan. Maka sama dengan 0 ya. Nah, berarti syarat 2 terpenuhi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa deret, bisa kita tuliskan ya, deret N-nya dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1 dari 1 dibagi N faktorial itu adalah konvergen. Oke, seperti itu ya. Nah, di slide seperti ini. Oke, kurang lebih sama ya.